Perhatikan di sini. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi tanah yang menerima adanya air yang turun. Ternyata tanah tidak satu model. Ada al-baladut thayyib, tanah yang baik, ya. Ketika diturunin hujan, keluarlah tumbuhan tersebut dengan izin Allah, tumbuh bagus. Tetapi ada tanah yang buruk. Alladzi khabutha, tanah yang buruk tidak tumbuh kecuali dengan sedikit dan buruk. Tanahnya buruk, tumbuhannya juga buruk. Demikianlah kami ulangi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang bersyukur. Perhatikan sini. Ada faedah yang kita sampaikan di sini. Allah mengatakan, Allah ajak kita merenungkan. Sebelumnya Allah mengatakan la'allakum tadhakkarun, agar kalian mengambil pelajaran. Dengan orang mengambil pelajaran, dia akan bersyukur. Dia akan bersyukur. Ya. Nah, untuk bisa bersyukur, dia butuh mengambil pelajaran. Dari sini kita tahu bahwa sini untuk bisa mengambil pelajaran ada ibadah namanya ibadah tafakkur ya wal i'tibar. Ibadah tafakkur wal i'tibar. Dan ini diisyaratkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya. Bagaimana Anda bisa mengambil pelajaran? Anda berpikir dulu lah, berpikir tentang proses terjadinya hujan, Allah mengirim angin, Allah kemudian angin merangkai awan, awan menjadi berat, kemudian dengan awan yang berat tersebut Allah halau, Allah giring kepada tanah yang tandus, kemudian Allah turunkan dengan awan berat tadi jadi hujan, dengan hujan tersebut Allah tumbuhkan tumbuhan, kemudian dengan itu demikianlah cara kami untuk mengeluarkan mayat-mayat dari kuburan nanti pada hari kiamat kelak. Ternyata tanah ada dua model, ada tanah yang baik, ada tanah yang buruk. Tanah yang baik maka keluar tumbuhannya dengan bagus, tanah yang buruk, tumbuhan yang keluar sedikit dan buruk. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami agar kalian bersyukur. Nah, agar bisa bersyukur kita harus pandai berfikir. Ini kan perlu dipikir. Ini tafakur tentang makhlukat Allah, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya ingin sampaikan bahwasanya ibadah banyak. Di antara ibadah adalah baca Al-Quran, salat, bersedekah. Di antara ibadah adalah tafakkur tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini yang seharusnya dimiliki oleh ahli-ahli fisika, para fisikawan. Tapi anehnya sebagian dari mereka ketika menemukan tentang sunatullah, aturan-aturan alam justru menjadi ateis. Seharusnya ketika mereka temukan aturan-aturan alam, ternyata proses alam ini luar biasa, berarti ada yang membuat proses tersebut. Tidak mungkin proses tersebut terjadi dengan sendirinya, dengan evolusi atau enggak mungkin. Pasti ada yang ngatur. Lihat ini proses alam kan. Angin bertiup, kemudian merangkai awan, awan jadi berat, kemudian hujan, dan itu berulang-ulang. Makanya Allah mengatakan was-sama'i dzatir raja. Demi langit yang selalu mengalami pengulangan, itu pengulangan turun hujan. Itu berulang-ulang terus. Kita lihat apalagi di Indonesia sering kali hujan. Itu berulang-ulang. Proses berarti sunatullah sudah berlaku. Nah, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran? Kita mikir. Jadi kita tahu bahwasanya di antara ibadah adalah merenung. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Allah memuji sebagian penghuni surga, ciri-ciri mereka di antaranya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, kami tidak mungkin kau menciptakan ini sia-sia, pasti ada tujuannya. Faqina adzaban nar. Kalau begitu jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Mereka bertawassul dengan ibadah tafakkur. Mereka mengatakan fakina, maka ya Allah, karena kami sudah berfikir tentang penciptaan alam semesta, maka jagalah kami dari neraka jahanam. Lihat, mereka bertawasul dengan ibadah tafakkur, karena kita boleh bertawasul dengan ibadah kita agar dijauhkan dari azab neraka jahanam. Makanya ibadah yang sering dilakukan oleh Abu Darda, ya, aktsaru atau a'zamu ibadatihi at-tafakkur wal i'tibar. Kata Ummu Darda, ibadah yang sering dilakukan oleh Abu Darda adalah berfikir dan mengambil pelajaran. Ini contoh, sekarang kita sedang merenungkan tentang bagaimana kekuasaan Allah, apalagi Allah kaitkan ini dengan hari kebangkitan, ya. Jadi ini menunjukkan Allah menyuruh kita berpikir tentang fisika, tentang biologi, tentang sains, ya. Al-Quran Al-Quran, ingat, Al-Quran bukan kitab sains, bukan. Tetapi dalam Al-Quran ada sains-sains yang Allah sebutkan hanya untuk menjelaskan tentang hari kiamat, misalnya hari kebangkitan, suatu yang sederhana yang dilihat oleh orang sehari-hari. Tentang diantaranya proses turun hujan, tumbuh-tumbuhan, demikianlah hari kebangkitan. Selesai. Tapi kita merenungkan hal tersebut, ya.